Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul Generatif AI untuk Kreativitas. Terima kasih Bapak dosen pengampu Dr. Dr. Arif Setiawan, Eskom MCS. Di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu saya sendiri yang bernama Ridwan Saputra dengan NIM 2024 Selanjutnya ada teman saya Fadlur Ramadan dengan NIM 2024 11122. Yang ketiga ada Nailatul Iza Najakun Nasyid dengan NIM 2024 11179. Selanjutnya ada Alina Putri dengan NIM 2024 11439. Pengertian generatif AI adalah generatif AI merupakan teknologi kecerdasan buatan yang mampu menghasilkan konten baru berupa teks, gambar, audio, video, hingga kode program berdasarkan pola dari data pelatihan. Teknologi ini membantu mempercepat proses kreatif, mengatasi kreatif block, dan memberi ruang eksplorasi ide yang lebih luas. Namun penggunaannya juga menimbulkan tantangan seperti hak cipta, originalitas, dan penyalahgunaan teknologi. Selanjutnya, konsep generatif AI. Generatif AI merupakan cabang artificial intelligence yang dirancang untuk menghasilkan konten baru berdasarkan data pelatihan. Berbeda dengan AI tradisional yang hanya melakukan klasifikasi atau prediksi, generatif AI mampu menciptakan sesuatu yang sebelumnya belum ada. Dalam manajemen kreativitas dan inovasi, teknologi ini mengubah paradigma dari human eksklusif kreatif menjadi argumen ko-kreatif, yaitu kolaborasi antara kreativitas manusia dengan kemampuan AI. Konten tersebut berupa teks, gambar, audio, video, program komputer. Selanjutnya ada sejarah perkembangan generatif AI. Perjalanan perkembangan teknologi ini dimulai dari beberapa inovasi penting. 2014 muncul Generative Adversarial Network atau GAN oleh Langenfellow. GAN menggunakan dua jaringan saraf, yaitu generator dan diskriminator. Keduanya saling berkompetisi sehingga menghasilkan gambar yang semakin realistis. 2017 Google memperkenalkan arsitektur transformer melalui makalah Attention is All Net atau Transformer. 2018 sampai sekarang hadir GPT, ChatGPT, Cloud, Gemini, dan berbagai model AI modern yang semakin canggih. Perkembangan tersebut menjadikan generatif AI sebagai teknologi yang mampu membantu berbagai bidang pekerjaan kreatif. Selanjutnya, cara kerja generatif AI. Generatif AI bekerja dengan memprediksi kata atau informasi berikutnya berdasarkan konteks yang diberikan pengguna. Secara umum, prosesnya terdiri dari 3 tahap. Pertama, pre-training. Model dilatih menggunakan miliaran data seperti dari buku, website, artikel ilmiah, dan jurnal. Tujuannya agar AI memahami pola bahasa, hubungan antar kata, serta berbagai jenis informasi. Kedua, fine tuning. Setelah memperoleh pengetahuan umum, model dilatih kembali menggunakan data yang lebih spesifik, misalnya AI kesehatan, AI pendidikan, AI hukum, dan AI bisnis. Tujuannya agar jawaban menjadi lebih sesuai dengan bidang tertentu. Dan yang terakhir, RLHF atau Reinforcement Learning from Human Feedback. Pada tahap ini, manusia memberikan penilaian terhadap jawaban AI. Jawaban terbaik dipilih sehingga AI belajar memberikan respon yang lebih aman, membantu, akurat, dan mudah dipahami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kita masuk pada slide jenis-jenis generatif AI. Pada slide ini saya akan menjelaskan jenis AI berdasarkan output atau hasil yang dihasilkan. Yang pertama, ini ada model teks. Model ini digunakan untuk menghasilkan berbagai bentuk teks seperti artikel, cerita, ringkasan, hingga bentuk pemrograman. Model ini bekerja dalam memahami perintah atau prompt yang diberikan oleh pengguna, kemudian menghasilkan teks yang sesuai. Contoh model teks yang digunakan pada ChatGPT, Claude, Gemini. Selanjutnya ini kita masuk pada model gambar. Model ini mampu menghasilkan ilustrasi atau gambar hanya dari
dari deskripsi teks yang kita berikan. Misalnya kita menuliskan contoh gambarkan seekor kucing sedang bermain gitar. Jadi nanti AI akan membuat gambar sesuai deskripsi yang kita berikan. Contoh model gambar ini ada Midjourney dan Stable Diffusion. Jadi perbedaan utama antara keduanya yaitu model teks menghasilkan tulisan, sedangkan model gambar menghasilkan visual atau ilustrasi. Selanjutnya masih pada jenis-jenis generatif AI. Selanjutnya ada model audio. Model ini digunakan untuk menghasilkan berbagai jenis audio seperti musik, lagu, efek suara, maupun narasi atau suara manusia. Contoh model audio ada Suno yang dapat menghasilkan lagu dari teks, dan Eleven Labs yang dikenal untuk menghasilkan suara yang terdengar alami. Yang berikutnya ada model video. Model ini mampu membuat video berdasarkan teks atau gambar yang diberikan. Jadi pengguna cukup memasukkan deskripsi atau gambar, kemudian AI akan menghasilkan video sesuai dengan perintah tersebut. Contohnya ada suara. Yang terakhir kita ada model multimodal. Model ini lebih canggih karena mampu memahami dan mengolah beberapa jenis data sekaligus, seperti teks, gambar, suara, dan juga video. Misalnya kita mengunggah sebuah gambar, lalu AI menjelaskan isi gambar tersebut, atau kita memberikan rekaman suara, kemudian AI mengubahnya menjadi teks. Kemampuan ini yang membuat model multimodal lebih fleksibel dibandingkan model yang hanya memproses satu jenis data. Jadi dapat disimpulkan dari beberapa jenis-jenis generatif AI memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Model teks digunakan untuk membuat tulisan, model gambar digunakan untuk membuat ilustrasi, model audio untuk menghasilkan suara atau musik, model video untuk membuat video, sedangkan model multimodal dapat menggabungkan dan memahami berbagai jenis data dalam satu sistem. Oke, selanjutnya yaitu ada teknik-teknik prompt engineering. Yang pertama ada zero code atau tanpa contoh, cocok untuk tugas sederhana. Yang kedua ada false 2-5 contoh, yaitu meningkatkan konsistensi. Yang ketiga itu chain of thought, yaitu meminta model jelaskan langkah penalaran. Kemudian yang keempat itu role prompting, yaitu menetapkan peran atau identitas yang spesifik. Kemudian ada interactive prompting, yaitu menyempurnakan prompt dengan secara bertahap. Kemudian ada kesalahan umum prompt engineering. Yang pertama yaitu prompt terlalu ambigu, kedua tidak memberikan konteks yang cukup, ketiga meminta terlalu banyak sekaligus, keempat tidak menentukan format output, yang kelima yaitu mengabaikan interaksi. Oke, selanjutnya yaitu ada CO atau creation, yaitu model kolaborasi manusia dengan AI. AI sebagai asisten manusia memimpin, AI membantu editing, parafrase, serta riset. Kemudian yang kedua yaitu AI sebagai mitra brainstorming, yaitu bergantian menghasilkan ide. Kemudian AI sebagai generator awal atau AI yang membuat draft, kemudian manusia yang mengevaluasi dan menyempurnakan. Yang terakhir yaitu AI sebagai critic code, manusia menciptakan karya dan AI memberikan umpan balik. Kemudian ada prinsip CO creation efektif. Yang pertama, manusia sebagai kurator. Yang kedua yaitu memberikan konteks yang kaya. Yang ketiga itu iterasi berkelanjutan. Yang keempat mempertahankan suara unik. Dan yang kelima itu ya transparansi dan atribusi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah mohon maaf. Apakah ada pertanyaan?